Andi, kamu lagi ngapain? Ini Ki, aku sedang belajar matematika. Memangnya nanti ada ulangan matematika ya? Seingatku tidak ada kan? Kamu bener Ki, hari ini tidak ada ulangan. Berarti daya ingatku masih oke kan? Ah Kiki, ada-ada saja. Minggu depan kan kita semua akan menghadapi ulangan semester. Yap, 100 buat kamu. Nah, kali ini aku tidak mau mengecewakan orang tuaku karena aku mau berubah, Ki. Wah, kamu hebat, Ndi. Kamu mau bertobat dan berubah. Ya, Ki, kasihan kedua orang tuaku. Mereka sudah bekerja keras selama ini. Syukurlah kalau begitu, Andi. Ya, Ki. Oke, Andi, semangat belajarnya ya. Adik-adik, bertobat artinya berbalik dari kebiasaan lama yang buruk, seperti Andi yang biasanya malas belajar, kemudian menjadi rajin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 20. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saulus hadir saat Stefanus dilempari batu. Ia termasuk kelompok yang suka menganiaya para pengikut Kristus. Suatu hari, ia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. Perjumpaan itu mengubah hidup Saulus. Ia bertobat dari seorang penganiaya pengikut Kristus. Ia menjadi pemberita Injil. Adik-adik, Andi dan Saulus bisa berubah menjadi lebih baik. Kita juga bisa berubah menjadi lebih baik. Coba pikirkan kebiasaan apa yang mau kita ubah. Kemudian, mintalah Tuhan untuk menolong kita. Mari berdoa. Bapa di surga, tolonglah aku untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.